Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Baitul Matin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tema kultum kita adalah Ramadan Madrasah yang Agung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah madrasah yang agung, yaitu bulan Ramadan ini. Yang apabila seorang berpikir dan memikirkan dengan sebaik-baiknya tentang bulan Ramadan ini, maka akan mendapati banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, terutama untuk hati dan keimanan kita. Karena sesungguhnya Ramadan mendidik kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar menghadapi berbagai macam ujian, baik itu kelaparan, kehausan. Demikian pula susahnya kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian, dengan Ramadan ini kita bisa berusaha sabar di atas ketaatan kepada Allah. Nah, setelah Ramadan pun kita harusnya berusaha untuk sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah dan berusaha untuk sabar menghadapi ujian dan cobaan yang akan menimpa kita. Ramadan mengajarkan kepada kita kejujuran dalam keimanan, di mana kita benar-benar jujur bahwa kita berpuasa memang mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridhonya manusia. Lihatlah ketika kita sendiri, kita tidak berani untuk membatalkan puasa kita. Kita tidak berani makan walaupun tidak ada yang melihat kita. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula yang diharapkan setelah Ramadan. Walaupun kita sendirian, tapi kita tidak berani untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, tapi kita yakin Allah yang melihat kita. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa yang ada di dalam dada-dada kita. Ramadan juga mendidik kita agar kita menjadi orang yang terbiasa di atas kebaikan, membiasakan dengan berbagai macam amalan-amalan solih, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, sholat malam, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan ini yang diharapkan setelah Ramadan adalah sesuatu yang bisa senantiasa kita lakukan. Insya Allah, amin. Ramadan mendidik kita untuk mempunyai jiwa dermawan, agar kita memperhatikan orang-orang fakir miskin, agar kita mau berbagi dengan orang-orang yang susah. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan ini. Lihatlah betapa banyaknya kaum muslimin yang semangat untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh ini pendidikan yang sangat luar biasa bagi siapapun yang mau berpikir dan berakal. Maka akan tampak hikmah yang agung daripada syariat bulan Ramadan ini. Dibandingkan dengan mudorotnya kelaparan, sangat sedikit sekali. Justru kelaparan yang kita rasakan ini tiada lain adalah untuk maslahat yang lebih besar
daripada itu. Karena siapapun orang yang mempunyai akal pikiran, ia akan dapatkan bahwa semua perintah Allah itu pasti maslahat, pasti mengandung hikmah yang agung dan besar. Dan semua yang Allah larang pasti itu menimbulkan mudarat, baik cepat ataupun lambat. Namun itu hanyalah untuk orang-orang yang berfikir. Adapun orang-orang yang tidak berfikir dan hanya memikirkan syahwatnya saja, yang ia pikirkan hanya dunia saja, ia tidak akan merasakan manfaat-manfaat yang besar tersebut. Dia hanya menganggap Ramadan ini sebagai sebuah beban dalam hidupnya, sehingga ia bagaikan keledai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, mathalul ladzina humilu taurata wa tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yasmilu asfara. Jadi perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Di surat Al-Jumu'ah. Jadi keledai itu tidak tahu apa yang di atas punggungnya itu. Keledai tidak pernah mau mengetahui apa yang di atas punggungnya berupa kitab suci tersebut. Tapi keledai menganggap yang ada di punggungnya itu hanyalah beban buat dirinya. Maka siapa yang menganggap Al-Quran sebagai beban untuk hidupnya, perintah Allah dan larangannya hanya sebagai beban untuk hidupnya, maka ia bagaikan ya tadi keledai yang membawa kitab-kitab besar. Maka bagaimana tidak para ulama salafus sholih terdahulu, mereka benar-benar merasakan kenikmatan bulan Ramadan ini. Maka tidak heran mereka sedih sekali begitu Ramadan meninggalkan mereka. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah kepada kita di bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati hamba-hamba yang beriman senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persyaratan Ramadan yang Allah mudahkan, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Di Al-Baqarah 185. Dibandingkan dengan puasa orang-orang yang sebelum kita, maka puasa kita umat Islam ini sangat ringan sekali. Karena puasa orang-orang yang sebelum kita itu 24 jam, sementara kita hanya 12 jam saja. Dan ternyata pahala kita juga jauh lebih besar daripada mereka. Bukankah ini menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini? Maka dari itu jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada setelah Ramadan nanti. Jadilah kita seorang hamba yang benar-benar jujur dalam keimanan kita kepada Allah setelah Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, ternyata kita tinggalkan juga ibadah yang telah kita biasakan di bulan Ramadan ini. Sungguh ini manusia yang sangat buruk sekali. Dia kenal Allah waktu di bulan Ramadan saja, setelah Ramadan lepas ia tidak lagi kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Ia kembali kepada maksiatnya, kembali kepada syahwatnya, kembali kepada pengingkaran ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah kekuatan agar Allah berikan kepada kita istiqomah di atas ketaatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kultum tarawih ini. Insyaallah sambungannya akan kita lanjutkan pada kultum subuh. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.